Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas buat sedulur Sambung Roso semua, yang terutama ada di Melaka. Hari ini saya ada di Melaka, Malaysia. Ada di makam Hang Tua ya. Oke, bersama saudara saya dari Melaka, Pak Cik Radin Suko. Ya, beliau yang menghantar saya di sini. Dan kemarin saya juga berada di Pulau Besar. Pulau Besar yang lalu sudah ada ya video sana. Sekarang saya ingin berkeliling untuk melihat makam-makam yang di luar dari Pulau Besar di Melaka. Kemarin ada Bunda Bargavi ya. Tapi saya memang tidak video. Hari ini saya video spesial karena di makam ini seorang tokoh ya di sini. Pahlawan. Oh, pahlawan Melayu. Pahlawan Melayu pertama. Oh, ada Melaka itu. Apa? Ya, di zaman Kesultanan Melaka dulu, Oh. zaman Paramiswara. Paramiswara. Ya. Tapi ini di bawah ya, di bawah Paramiswara. Ya, di bawah. Oh. Ya, pahlawannya, Hulu Balang. Hulu Balang. Ya, Panglima. Panglimanya. Oh, berarti ini panglima dari Sultan Paramiswara ya. Ya. Nah, jadi sedulur mungkin ada yang di Malaysia tak percaya bahwa ada namanya sultan dulu. Kesultanan pertama itu dipegang oleh Paramiswara. Tapi sebelum ada kesultanan, dulu tidak ada di Melaka ini kesultanan, tapi Paramiswara yang megang, gitu ya. Menjumpai Yang menyumpai, yang memulai Melaka itu sendiri itu Paramiswara. Jadi ada yang mungkin tak percaya. Terserah, up to you ya. Karena itu sejarah. Sejarah itu juga gaib, sebenarnya gaib antara percaya dan tidak percaya, betul ya? Betul. Nah, kemudian beliau bertemu dengan dimimpikan dengan Syekh Ismail atau Sultan Arifin. Waktu itu Sultan Arifin diperintahkan oleh beliau adalah cucu Rasulullah. Diperintahkan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di Melaka. Dia singgah di dekat tokoh siapa tadi, Paramiswara. Paramiswara diberikan mimpi bahwa nanti akan ada seorang saudagar, dia akan menepi di situ. Dan dibuktikan oleh Sultan Paramiswara waktu itu dia memerintahkan anak buahnya mungkin ya, pasukannya untuk melihat. Ternyata benar, di mimpi itu benar. Syekh Arifin atau Syekh Ismail perintah benar di situ. Ini sudah saya pernah ceritakan dulu ya waktu saya di Pulau Besar, tapi saya ulang dan ada kaitannya di sini. Ya, mungkin sedulur Sambung Roso bisa ngelihat mulai dari, coba dilihatkan dulu dari sini. Panjangnya sekitar berapa aja? 10 meteran ini mungkin ya. Ya, panjangnya sekira 15 meter mungkin ya. Sedulur Sambung Roso mungkin bisa merasakan energi powernya dari beliau, Hang Tua ya. Di Indonesia itu juga ada Hang Tua juga, tapi kayaknya ada kaitannya nih di sini, luar biasa. Jadi di sana kepalanya ya, benar. Gitu sedulur. Ya, jadi saya tak banyak cakap. Wah, bahasa saya sudah mulai Melayu, tak banyak cakap. Saya tidak banyak untuk memberikan video. Kemarin juga saya di Pulau Besar mendapatkan kenang-kenangan Istanbul ya. Dan tidak saya video, saya khawatir nanti oleh sedulur saudara-saudara di Malaysia saya melakukan khurafat ya. Bagi saya bukan khurafat. Khurafat itu tidak bisa diucap, tidak bisa
di nas, di hukum, oh kamu melakukan khurafat, tak bisa. Khurafat itu adanya di hati. Kalau niat kita khurafat, nah yang tahu hanya Allah. Manusia itu tidak pantas untuk menghukum. Gitu ya, Ji? Nah, itu. Ya mudah-mudahan ya, karena saya menghargai, mungkin karena pemerintahan di Malaka atau Malaysia pemahaman seperti itu, saya hargai. Bagaimanapun juga mereka semua itu saudara saya juga. Ya, mudah-mudahan pemerintahan Malaysia semakin berjaya, sehat semua, sejahtera semua para masyarakatnya, ya rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa hidupnya dimuliakan Allah dan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang lagi dilanda masalah dipermudahkan Allah Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Sedulurku semua, hari ini saya sedang merekam video saya. Saya berada di Malaysia, tepatnya di Melaka. Saya singgah di hotel yang sangat luar biasa, ya. Hotel yang spesial bagi saya, memang di Malaysia. Tepatnya di Melaka, yaitu By View. Jadi hotel ini sangat luar biasa, sedulur. Nuansa energi untuk ketenangan juga sangat bagus. Dan saya kemarin berkunjung di Pulau Besar, di makam Syekh Arifin atau Syekh Ismail, yaitu cucu Rasulullah ke-18 insya Allah. Jadi beliau itu insya Allah ya, beliau itu penyebar agama Islam. Jadi dia mempunyai merasakan saat berziarah di makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suara yang memerintahkan beliau ke Melaka. Saat itu belum ada kerajaan, ya, masih dipegang seorang tokoh yang bernama yang cukup terkenal, yaitu Paramiswara. Jadi beliau Sultan Paramiswara ini jadi kesultanan pertama beliau itu yang mendirikan, insya Allah seperti itu, ya. Mohon maaf jika saudara dari Malaysia tidak berkenan dengan pemahaman saya, penjelasan saya mohon maaf. Yang jelas saat saya di sana saya tidak melakukan khurafat, meskipun saya senang membakar dupa. Ini saya ingatkan. Jika sedulur sambung rasa yang ada di Malaysia ya menetapkan bahwa ini adalah sebuah khurafat, saya mohon maaf. Tapi hakikatnya saya tidak ada berniat untuk khurafat. Karena apa? Saya suka wangi-wangian. Saya parfum juga bawa, tapi di sini agar sekeliling saya menyebar bau yang wangi, karena bagi saya wangi-wangian itu disukai malaikat. Ya, ini dasar saya. Maaf kalau pemahaman saya kurang tepat, terlebih karena saya terlalu bodoh. Saya ke Melaka berziarah pertama kali datang, ya, karena ternyata lewat di sebuah makam tokoh juga di situ, yaitu Tok Putih di situ, dan ada Tok Janggut, nggak salah, saya lupa. Jadi ada dua tokoh. Memang di sana makamnya panjang-panjang. Ini sembari sharing ya sedulur. Lalu saya menuju ke makam beliau Sultan Ismail atau Syekh Arifin, ya, Syekh Ismail. Kemudian jujur saya di situ saya diberikan mimpi sebelum saya berjalan ke sana, dan saya bersama klien saya yang ada dari London ya. Jadi dia datang dari London karena dia mempunyai masalah, anaknya sudah beberapa tahun mengalami semacam gangguan sihir, tapi terlebih 6 bulan kemarin lebih parah, ya, lebih parah. Jadi merasa kesakitan. Anak beliau luar biasa, meskipun tidak bisa melihat, tapi intuisinya sangat luar biasa, kepekaan batinnya luar biasa, dan sangat mengerti tentang keadaan-keadaan orang tuanya. Jadi peka. Memang orang yang tidak bisa melihat punya mata batin, penglihatan di hati. Saya doakan
klien saya itu dan keluarganya diberikan kesehatan. Mari kita doakan diberikan kemudahan dan hajatnya dikabulkan Allah. Ya, kemudian saya ajak beliau dan beliau juga memang ingin ke sana karena setiap tahun, karena dia sering ke sana dulu, akhirnya dia ke sana. Sebelumnya saya didatangin oleh insya Allah sosok dari Syekh Ismail mendatangin saya dan berikan sebuah kitab suci, ya. Tapi di situ saya melihat memang kecil dan saya langsung mencoba memasuki dimensi gaib saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan perihal mengenai pemahaman mengenai terawangan. Jadi ada kaitannya. Terawangan itu bagaimana? Ilmu terawangan itu bagaimana? Ada yang bilang itu teropongan. Jadi menerawang. Terawangan itu menerawang dan saya masuk ke dimensi kegaiban saya menerawang. Menerawang itu bisa diartikan berhalusinasi atau delusi. Menerawang tapi dengan kesadaran yang tinggi, bukan tidak sadar. Sehingga kalau Anda pernah belajar terawangan, biasanya Anda akan masuk alam halusinasi terlebih dahulu. Ya, berlatih. Jadi dasarnya terawangan itu imajinasi. Sampai ke tingkat yang lebih tinggi seolah-olah seperti delusi, ya. Orang kalau masuk di dimensi gaib yang terlalu dalam itu delusi. Kalau sudah efeknya delusi, ilmu psikologi mengatakan itu delusi itu seperti gangguan jiwa. Tapi bisa kita lihat orang tersebut gangguan jiwa atau tidak. Karena efek delusi itu setiap kali itu di mana dia merasa ada orang, ya. Tanpa menerawang, tanpa fokus masuk dimensi itu dia bisa melihat. Nah, itu bisa dikatakan delusi, ada gangguan jiwa. Jadi sedulurku, jika ada teman atau Anda pun sedikit-sedikit di tempat mana, wah ini ada, kamu ini, hati-hati. Kemudian dilihat kehidupan dia. Kalau kehidupan dia sedikit ada banyak masalah atau ruwet, ya, dalam orang Jawa bilang itu ruwet masalahnya. Nah, biasanya dia depression. Akhirnya efek delusi itu. Nah, jadi sebenarnya sederhana jika sedulur sambung rasa ingin masuk ke dimensi gaib. Orang yang depression itu karena dia tekanan kepingin masuk dan karena sudah stres gak bisa belajar terawangan, tidak pernah merasakan dampaknya, efeknya, akhirnya stres. Ketika stres, di situ efek dari delusi itu timbul, efek imajinasi yang tinggi itu timbul, ya, dan dia meyakini, wah itu bisa. Jadi kalau sedulur stres, ya, makanya orang gila itu kadang ngomong sendiri, ya, seolah-olah ngomong sama apa, atau bahkan melihat, itu juga efek, dia juga mata gaibnya terbuka. Maka dari itu di sini saya tekankan, sedulur sambung rasa jangan memaksa untuk Anda membuka indera keenam. Ya, jika Tuhan belum berkehendak, bersabarlah untuk belajar membuka indera keenam. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, sedulur. Maaf, saya mau ngopi dulu sebentar. Ngopi dulu, jangan lupa. Kita sharing sekarang. Itu. Nah, saya diimpin. Akhirnya karena saya khawatir sedulur sambung rasa yang ada di sana, saudara-saudara Malaysia semuslim, ya, dengan saya berpendapat saya khurafat, saya berinteraksi dengan gaiban di sana. Ini terlepas percaya atau tidak terserah saudara, ya, percaya tak terserah. Ya. Kemudian saya menyewa satu tempat tinggal, di situ disebut pondok, ya, seperti pondok. Jadi tempat saya tinggal di situ saya sewa. Di situ kebetulan ada batu besar. Dan saya lihat di situ juga banyak penduduk di sekitar itu. Di situ saya dalam gubuk saya berlatih ilmu, saya mencoba menerawang. Nah, ini tekniknya menerawang itu sederhana. Sebenarnya terawangan itu sama halnya kita menembus dimensi gaib. Ya, jadi ilmu terawangan itu ketika kita sudah masuk, ini sedikit susah saya gambarkan, ya, ketika saya merasakan hal itu. Pertama, intinya kita masuk seperti dalam latihan kita kemarin, indera keenam, kita ada sinar, ya. Fokusnya kalau di sini itu akan tercipta sinar biasanya. Dan menembus lorong terkadang juga. Kalau sedulur belajar membuka mata batin, fokus mata itu di sini, di tengah-tengah. Saya bilang di pertengahan antara alis kanan dan alis kiri. Ya, ini di sini sedulur.
ujung pangkal hidung. Fokus di sini, tutup mata. Nah, fokus dilihat di sini. Kalau pusing, turunkan. Intinya jangan sampai mata ini tegang. Kalau saya belajar dulu, saya mencoba merilekskan, tidak memaksa untuk bola mata ini tegang. Jadi ilmu membuka indera keenam, ya, 16 atau indera keenam atau mata gaib, saya bilang, itu sebenarnya kita harus ada di dalam kondisi di mana kita tenang. Ingat itu. Ada di kondisi di mana Anda, sedulurku, harus tenang. Jika Anda banyak masalah, secara otomatis susah untuk masuk ke gerbang. Jadi ada conscious mind, subconscious mind, sadar dan bawah sadar. Lebih dalam lagi unconscious mind, tidak sadar. Nah, jika Anda belajar ilmu terawangan atau mata batin, kan Anda harus berinteraksi, bersinergi atau memposisikan pikiran ini ada di frekuensi bawah sadar. Membiasakan, adaptasi dulu di bawah sadar. Anda tidur, itu masuk bawah sadar. Jadi ketika Anda tidur itu sebenarnya Anda masuk kegaiban. Indera keenam Anda aktif sebenarnya, tapi tidak terarah. Ini sedulur yang harus pahamin. Ya, tidak terarah. Nah, di sini Anda belajar, fokus di sini, duduk. Nanti ke depannya itu efeknya ketika Anda tidur, Anda itu seperti sadar bahwa Anda tidur. Atau Anda akan mengingat kejadian-kejadian sangat kuat tentang ketika Anda tidur. Mimpi Anda bisa Anda ingat. Nah, itu ada latihannya disebut dengan lucid dream, mengingat mimpi. Perjalanan saat tidur bermimpi. Meningkat lagi bisa astral projection atau raga sukma. Nanti saya jelaskan. Ini kita membahas terawangan, termasuk ada kaitannya indera keenam. Jadi kalau ada yang masih tanya gimana saya bisa instan nggak saya dibuka mata batin saya dengan aki lewat jarak jauh? Anda kurang cerdas. Tidak ada pembukaan-pembukaan dengan doa atau apa dibuka dengan energi inisiasi. Bagi saya itu adalah pembodohan spiritual. Dia hanya membantu merilekskan diri Anda. Ya, kalau tidak percaya, silakan buktikan kepada orang yang bisa membuka. Kalau dikasih wiritan, itu tanda di mana Anda itu diajak untuk rileks. Zikir, ya, astagfirullah atau zikir apapun. Sebenarnya Anda akan diajak untuk merilekskan diri Anda dengan zikir itu. Fokus dalam zikir. Sehingga terciptanya ketenangan saat Anda berzikir. Nah, tadi saya bilang, jika Anda tidak tenang, diri Anda banyak masalah beban, ya, sehingga conscious mind Anda lebih aktif daripada subconscious mind, susah. Karena frekuensi kegaiban semesta itu ada di frekuensi subconscious mind atau alam bawah sadar. Whatever lah, bila Anda berpikir, ini teori dan sebagainya, tapi banyak sedulur sambung rasa yang datang ke saya dulu waktu saya ada training MCA Getar Semesta yang saya lakukan workshop, ya, jadi pelatihan. Banyak yang sudah katanya cakranya dibuka, tetap aja seperti itu. Kundalininya sudah aktif dan sebagainya, tetap seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, nah ini pemahaman teori ini mahal harganya, sedulur. Oleh sebab itu saya terkadang kurang bersemangat jika menjelaskan seperti ini. Karena mindset saya ini gratis. Ya, Anda tidak ada tanggung jawab, hanya bisa berkomentar dan nyinyir. Padahal ini ilmu mahal. Ya, ini di training di luar sana akan dijelaskan. Pemahaman mengenai brainwave gelombang otak itu dijelaskan. Kita akan diajak untuk belajar menurunkan gelombang otak, yaitu sama halnya dengan tadi saya katakan frekuensi Anda. Frekuensi gelombang Anda diturunkan sampai ke bawah sadar. Latihan itu dulu, sedulur. Jangan terlalu berlebih. Nah, setelah itu Anda fokus di sini. Nanti jika Anda mengalami kesulitan, ya, kok saya tidak bisa fokus, itu ada tekniknya, sangat sederhana. Ya. Coba praktekkan. Anda hanya butuh konsentrasi di situ, tapi kadang orang itu tidak bisa masuk. Itu tanda Anda tidak bisa konsentrasi, titik. Ingat ya, Anda tidak bisa konsentrasi. Maka dari itu dibutuhkan bagaimana saya bisa konsentrasi. Sederhana caranya. Anda harus berolahraga sebelum melakukan meditasi. Ya, minimal lari-lari kecil atau apa, intinya sedikit berkeringat. Dan mayoritas mereka yang konsentrasinya lemah, pasti dia kurang olahraga. Ya. Mulai sekarang sedulur harus berolahraga. Lalu lakukan meditasi. Meditasinya sederhana, cukup fokus sama cakra jana. Ini mereka bilang cakra jana, tengah-tengah sini. Ini kita menembus dimensi gaib dari sini dulu, belajar di sini.
Nanti tanpa fokus di sini, menutup mata pun bisa biar seolah-olah ini bukan tempat yang biasa kita lihat seperti ini, beda. Saya tidak bisa menggambarkan lebih ya. Saya tidak mau juga membuat Anda penasaran, praktekkan aja. Sedulur harus praktekkan. Ya, ilmu terawangan nanti ketika menembus itu bisa berdampak, efeknya juga menterawang. Jadi ketika sudah biasa kita mencoba menterawang, mengingat atau masuk ke depan atau kita harapkan. Contoh saya ingin menerawang teman saya sekarang berada di mana. Saya fokus imajinasi saya ya agar masuk di subconscious mind, di alam bawah sadar. Ini melihat teman saya. Saya ingat, saya mengikuti dan di situ nanti ada frekuensi getaran di mana akan terbawa. Itu tidak bisa saya gambarkan. Intinya Anda fokus di teman, kemudian fokus lihat wajahnya, itu akan terkirim. Jangan gunakan conscious mind-nya, pikiran sadarnya, logikanya, mikir. Ini teman saya. Jadi mikir sama membayangkan itu beda. Ini pemahaman yang dalam ya sebenarnya. Anda berpikir sama Anda membayangkan itu beda, sedulur. Kalau berpikir mayoritas otak kiri ini kerja, tapi kalau membayangkan otak kanan yang kerja. Ya, jadi ketika menutup mata seperti ini biasanya memang lebih kuat nanti membayangkan daripada berpikir. Coba Anda santai tutup mata seperti ini aja, tidak berpikir, nanti akan masuk ke ngantuk. Ya kan, ngantuk, tertidur itu bawah sadar. Itu celah di mana gerbang gaib itu terbuka. Semoga bisa dipahamin ya. Nah, di situ nanti kalau membuka indera keenam, fokusnya di situ dulu. Ya, kemudian kalau memang saya ingatkan lagi, indera keenam itu menyatunya kelima panca indera. Satu jadi aktif, jadi satu yaitu disebut dengan indera keenam. 5 ada satu, dia menyebut sebenarnya ya gaib, mata gaib. Saya bilang ini sudah non aktif semua menjadi satu, power itu muncul. Mata gaib sedulurku, mata batin sedulurku di mana nanti aktifnya? Biasanya di auditori pendengaran, kinestetik perasaan atau visual. Setiap orang beda-beda. Bisa mendengarkan, bisa melihat atau merasakan. Kalau ingin melihat seperti teman-teman yang lain yang sudah berhasil kemarin. Jadi imajinasinya yang tinggi itu memang visualisasinya lebih kuat. Ini yang perlu dipahamin sedulurku semua tentang indera keenam atau mata gaib. Ada sangat berkaitan. Ilmu terawangan, raga sukma, dan mata gaib. Semuanya menjadi satu sebenarnya. Dasarnya, sedulur sambung rasa jika ingin memahami ilmu-ilmu supranatural, dasarnya Anda harus berlatih untuk meditasi. Jadi sebenarnya ada 3 cara yang sering saya jelaskan dalam setiap training MCA Getar Semesta saya yang langsung saya bimbing semua murid saya sejak 2001 silam. Saya selalu jelaskan, jika Anda ingin memasuki alam gaib atau alam supranatural Anda, sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama puasa, yang kedua melek atau tidak tidur, yang ketiga meditasi. Ini tergantung Anda. Anda lebih nyaman di mana? Sederhananya saya selalu mengajarkan untuk berlatih meditasi. Karena meditasi meliputi itu semua sebenarnya. Cuman di sini butuh proses, tidak instan. Zaman now sekarang orang berharap instan. Saya katakan, Anda yang berharap instan, Anda kurang cerdas. Pahami bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Efek dampak makanan-makanan instan, minuman instan, akhirnya belajar pun sekarang berharap instan. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Ya, ini sedulurku yang saya tekankan. Jadi ilmu terawangan itu adalah ilmu di mana kita belajar menerawang atau membiarkan angan kita pada satu fokus, memaksa angan kita pada satu fokus. Memang di sini butuh belajar ya. Biasanya ketika
kita mencoba berimajinasi atau berangan-angan atau terawangan tersebut, biasanya akan terpecah. Itu tanda Anda kurang konsentrasi atau kurang berlatih dalam meditasi. Meditasi itu sedulurku sama halnya Anda berlatih untuk konsentrasi. Jadi terkadang kenapa ada beberapa sedulur sambung rasa yang memang tidak berhasil. Ini tanda Anda kurang tepat dalam memahami esensi mata gaib tersebut. Ya, yang kedua, Anda kurang berlatih, kurang sabar. Yang ketiga, Anda kurang bisa konsentrasi. Jadi ada 3 sebab sebenarnya kenapa Anda tidak bisa membuka mata gaib Anda. Jadi itu, kurang memahami esensinya. Yang kedua, tidak sabar dalam berlatih, belajar, ya. Yang ketiga, memang kurangnya konsentrasi. Nah, di sini ada tata cara bagaimana biar Anda semua bisa konsentrasi. Kalau saya dulu, setiap klien yang datang ke saya, dia susah untuk konsentrasi, saya sarankan satu, ketika berlatih meditasi, ya, ini mayoritas jika Anda ketika meditasi tidak bisa satu titik fokus, ya, di tengah-tengah alis ini, ya, saya selalu ajarkan di antara alis kanan dan kiri ini, tengah-tengah ini, di ujung pangkal hidung ini, fokus di situ dulu ketika meditasi. Biasanya akan terwujud seperti sinar atau lorong, ya. Jadi gerbang gaib atau mata gaib yang saya maksud ini di sini. Jadi ada titik hitam nanti. Itu biasanya kalau tidak sinar dulu yang keluar, biasanya kita masuk lorong baru sinar. Setiap orang beda-beda. Ini pemahaman saya, ya. Ini pengalaman saya juga. Yang saya jelaskan di sedulur sambung rasa yang sudah pernah belajar di training saya MCA Getar Semesta. Jadi itu. Jadi jangan terlalu lebay untuk berpikir bahwa terawangan itu kita bisa melihat sesuatu yang akan terjadi atau kita bisa melihat. Tidak semua seperti itu. Tidak tepat, bukan. Jadi terawangan itu hakikatnya sebenarnya imajinasi. Kita tembus sampai ke delusi. Hati-hati jika Anda sudah berada di efek delusi. Delusi ini bisa gangguan jiwa, sedulurku. Ini percaya atau tidak percaya. Jadi banyak teman-teman itu yang sedikit-sedikit melihat, itu ada orang, itu ada orang, itu orangnya besar. Melihat sangat cepat. Hati-hati, lihat. Mereka-mereka mayoritas yang sudah mendapati dirinya masuk di efek delusi tersebut, itu ada gangguan mental, ya. Oleh sebab itu kenapa belajar itu harus bertahap dan jangan terlalu bernafsu. Berlatih sesantai mungkin agar hasil maksimal, dan utamanya niatkan untuk ibadah, bukan hanya ingin melihat makhluk-makhluk seperti itu. Kalau Anda terpaksa dan dipaksa untuk masuk, akhirnya efeknya delusi. Orang dilihat dikira Anda ya agak tidak cerdas, agak mulai goyang, ya. Jadi hati-hati. Makanya dalam setiap materi-materi yang ada di channel YouTube Kisah Mengroso ini saya berikan perlahan-lahan. Next, saya akan live untuk pembukaan mata batin lagi, mata gaib lagi, ya. Jadi bahasa saya mata gaib, sedulur. Jadi itu perjalanan saya waktu di Melaka atau Malaysia. Ada videonya juga, ya. Tadi Anda lihat, ya, di salah satu tokoh atau pahlawan di sana, yaitu Hang Tua. Ada Hang Jepat, ada Hang Kasturi. Jadi di sana ada lokasi yang sangat keramat juga, di situ makamnya. Cuman karena fokus saya, niat saya untuk silaturahim dengan sedulur yang di sana, juga untuk berziarah aja, tidak ada fokus atau niat apa lagi, apapun. Jadi ini, ya, sedulur. Nanti insya Allah buat sedulur sambung rasa, saya akan adakan khusus training spiritual langsung dengan saya, ya, langsung. Nanti kita jadwalkan, ya, di beberapa kota, bisa di schedule nanti. Sedulur yang mau mungkin di luar negeri atau luar kota yang mau jadi panitia, silakan. Insya Allah kalau saya ada senggang waktu, saya akan membuat
training khusus spiritual ya bersama saya. Jadi saya akan bikin satu training khusus nantinya. Tapi ini perlu dipahamin dulu. Jadi sebelum ketemu saya nanti sedulur harus paham, nanti baru berlatih. Jadi itulah terawangan atau teropongan. Sederhana sekali sebenarnya. Jadi ketika Anda belajar mata gaib sudah terbuka, sedulurku, maka nanti akan meningkat ke terawangan. Nanti ada lagi raga sukma dan lain-lainnya. Ya, jadi berarti yang sabar dulu. Tidak ada yang instan, saya ingatkan, tidak ada yang instan. Semua berproses, sedulur. Ya, jika sedulur pingin instan, bullshit, tidak ada. Itu semua berproses. Instan pun itu juga ada prosesnya. Ya, semoga bisa dipahamin penjelasan saya. Pahamin dulu, apa sih sebenarnya mata gaib itu? Sudah saya jelaskan ya di video yang lalu, saya ulangin lagi mungkin yang baru melihat tentang terawangan ini, materi terawangan ini. Mata gaib itu adalah mata yang tidak terlihat, yang ada di dalam diri Anda. Tidak terlihat tapi bisa melihat apa-apa yang tidak terlihat oleh mata fisik Anda. Adanya di dalam diri Anda. Saya sebut ketika 5 panca indera ini menyatu, mata gaib ini yang akan mengendalikan. Biasanya bisa mendengarkan, auditori, pendengaran itu mata gaibnya. Yang kedua perasaan, mungkin merasa merinding atau apa. Yang ketiga visual, melihat. Ini ada tahapnya. Biasanya kalau saya lihat dari sedulur Sambung Roso, murid-murid saya dulu, kinestetik dulu, perasaan. Dia merasakan ketika meditasi, saya merasakan ini panas atau getaran. Kemudian mendengarkan. Baru biasanya mulai visual. Kalau Anda ingin visual, melihat, itu butuh latihan juga. Anda harus merasakan getaran dulu, pendengaran dulu. Atau jika Anda memaksa, ingin benar-benar tetap, Anda harus berlatih untuk berimajinasi. Ya, membayangkan sedulurku, membayangkan. Itu terawangan nanti di situ, nanti tahapnya. Ya, jadi ngelihat, itu nanti tahapnya di situ. Jadi harus berlatih dulu, jangan berharap instan intinya. Tidak ada yang instan. Ya, jika ada pembukaan di sana, pembukaan mata gaib instan atau minum kapsul atau apa, terserah. Kalau Anda percaya silakan. Tapi banyak sekali yang WhatsApp saya, yang belajar di saya dulu di MJ Getar Semesta, sudah belajar mahal-mahal pembukaan, inisiasi kayak apa namanya, cakranya dibuka, buktinya tidak bisa. Akhirnya belajar bertahap dengan saya, sekarang bisa. Bahkan jadi spiritualis yang handal. Ya, hakikatnya spiritual sejati itu orangnya sabar, santai. Jika ada spiritualis yang ngomongnya kasar, kemudian emosi, cepat emosi, dangkal pikirannya, itu bukan spiritualis. Itu abal-abal. Itu hanya memanfaatkan kata-kata spiritualis, ditanamkan di dia biar dianggap seorang spiritualis sejati dengan busana-busana yang dipakai. Ya. Dan dengan memanfaatkan mereka-mereka yang tidak berdaya untuk dimanfaatkan apa? Kembali lagi uang. Ya. Semua butuh uang, saya juga butuh uang, dan semua harus dihargai dengan uang. Ya. Tapi jangan terlalu berlebih gitu. Ada porsinya, lihat kondisinya. Ya, jauh lebih baik hati-hati karena banyak pembodohan spiritual di Nusantara. Buat sedulur yang mau bergabung dengan saya, mari kita berantas pembodohan spiritual di Nusantara, ya, mulai penarikan pusaka dan sebagainya, memanfaatkan apalagi uang gaib. Saya ingatkan, banyak sekali penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso menggunakan profil saya. Buat sedulur yang sudah melihat ini, mohon di-share Facebook saya bernama Dian Anugrah Sulistiawan, dalam kurung Ki Sambung Roso. Fanpage Ki Sambung Roso ada sendiri. Kemudian nomor HP-nya tetap pakai WhatsApp 0812177109. Instagram Ki Sambung Roso. Saya ulangi lagi ya, Facebook Dian Anugrah Sulistiawan. Nomor HP 0812177109. Rekening saya memakai BCA atas nama saya sendiri, Dian Anugrah Sulistiawan.
130207592 itu nomor rekening saya. Di luar sana jika ada menawarkan uang gaib dan lain sebagainya mengatasnamakan saya Ki Sambung Roso, jika nomor HP rekening tidak sesuai yang saya sebutkan tadi, itu bullshit, itu penipuan. Dan sudah banyak sedulur-sedulur terutama TKI ya yang di luar sana karena tidak bertemu langsung saya tertipu mengenai uang gaib atau dana gaib. Saya ingatkan, dana gaib atau uang gaib itu penipuan, bullshit semua. Meskipun di video saya ya yang kontroversial di luar sana, saya ingatkan ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan, titik. Jadi jika Anda berharap uang gaib, Anda berarti orang yang malas ya. Utang banyak tetap aja dibayar. Kalau tidak mau bermasalah jangan berani-berani utang mulai sekarang. Dibayar dengan cara Tuhan. Ya, dengan cara Allah, ada tata caranya. Saya punya program khusus membuka gerbang kekayaan sejati nantinya. Ada khusus, yang mau ikut silakan WhatsApp. Dan saya ingatkan harus sabar WhatsApp saya. Setiap hari ribuan orang WhatsApp di nomor saya. Jadi saya harus balas satu-satu, sabar. Ya, dan tidak ada telepon di sana. Saya hanya WhatsApp. Kembali lagi setelah saya dari Malaysia kemarin, alhamdulillah saya menyempatkan di hotel untuk bikin video dan saya sambung di kediaman saya ya, di lokasi ritual saya, dan saya mendapatkan alhamdulillah, tapi tidak saya video, saya mendapatkan Istanbul di sana ya, luar biasa Istanbulnya. Jadi ya saya coba ya di sana. Ini Istanbul, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Istanbul itu Quran kecil sedulur nih ya, ini 30 juz ya, dan saya lihat tinta emas nih, tinta emas di Melaka. Alhamdulillah ya, percaya tidak percaya saya kembalikan ke Anda. Kalau Anda menganggap saya penipu ya up to you, hidup Anda urusan Anda, hidup saya urusan saya. Dan saya juga mendapatkan pusaka keris khas Malaka ya, luar biasa di sana, dan ini energinya luar biasa. Ini adalah pusakanya ya, ini pusakanya. Keren kan? Gimana? Mantap kan? Dalamnya wih, nih dalamnya sedulur ya. Ini bukan penarikan, tapi oleh-oleh kenang-kenangan ya. Asik lah, mau saya pajang nanti biar keren ya. Oke sedulur, jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Tetap saya akan mengulang lagi ya, dengan cara-cara yang berbeda mungkin, insya Allah. Ikuti terus channel Ki Sambung Roso. Jangan lupa juga ikuti channel yang saya akan buat live, yaitu di Jejak Keramat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, kemudian share, bagikan ya. Komentar yang positif insya Allah akan kembali ke positif dalam hidup Anda. Yang nyinyir atau yang negatif, saya tahu hidup Anda susah dan selalu tidak mampu. Oleh sebab itu, orang yang iri itu, syirik itu tanda tidak mampu, memang betul. Itu sedulurku ya. Jadi itulah ilmu terawangan, semoga bisa dipahamin ya. Nanti Raga Sukma juga kalau tidak paham nanti akan saya berikan tutorial next time ya, pelan-pelan. Intinya berlatih meditasi, kuncinya itu di meditasi. Meditasi banyak jenis, ada yang pakai zikir, ada tanpa zikir, hanya diam, fokus sama nafas, ada beberapa. Tapi ini saya ajarkan yang sederhana, cukup fokus dengan nafas. Kalau suka zikir, dengan zikir nggak apa-apa. Intinya niatnya yang baik ya, jangan takut kerasukan dan mata batinnya terbuka nggak bisa balik, enggak. Pahamin dulu penjelasan saya ya, kecuali Anda memaksa terus latihan
Ya bisa jadi memang nggak bisa nutup, akhirnya gila karena apa itu tadi. Oleh sebab itu Allah itu tahu, adil. Yang memang belum waktunya berproses itu diajarkan untuk bertahap, tidak langsung dibuka. Biar apa? Tidak stres, tidak gila. Begitu. Kemudian bisa jadi yang Anda inginkan itu tidak baik di mata Allah. Ya, Allah tahu yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Begitu sedulurku. Jadi harus sabar berlatih. Saya dulu juga sabar berlatih. Bisa sampai berapa tahun saya baru memahamin ya pemahaman ini. Kok banyak yang kepingin hanya sehari seminggu. Ya nggak seperti itu. Adapun itu sebenarnya proses dia juga nggak tahu melakukan puasa muting. Itu memang bisa instan puasa mutih minimal 7 hari. Nanti ditingkatkan 11 hari, 21 hari sampai 41 hari. Lewati itu semua kalau memang sedulur benar-benar totalitas dalam dunia supranatural. Ya, seperti saya dulu. Tapi sampai detik ini saya tetap ada kalanya kita puasa mutih 3 hari, 7 hari gitu. Jadi dilatih. Intinya satu, niatkan untuk ibadah. Supaya apa? Hasilnya berkah. Begitu sedulurku ya, mudah-mudahan dipahamin. Ya, kita ketemu berikutnya. Semoga perjalanan saya di Malaysia kemarin membuahkan keberkahan. Juga saya doakan Malaysia, tepatnya di Melaka, semua masyarakat di sana diberkahi Allah, ya. Imannya ditambah lagi, hidupnya mulia, negaranya diberikan perlindungan Allah, berkahi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan negara saya di Indonesia juga mudah-mudahan semakin berkembang, semakin cerdas semua masyarakatnya, bahagia semua masyarakatnya, dan Indonesia dipenuhi keberkahan. Lebih hati-hati sedulur, 2019 saya doakan sedulur sambung rasa semua hidupnya mulia, rezekinya mengalir deras dan damai semestanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam bahagia tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu kendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.